Merdeka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Ya. Kemudian yang keempat, kita akan memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk sesi yang akan saya bawakan pada poin 1 sampai yang kedua. Dan berikutnya nanti akan disampaikan oleh teman kami, yaitu di poin 3 dan poin yang keempat. Baik, para peserta yang saya hormati, reasoning ataupun alasan mengapa kurikulum kita berubah atau disesuaikan sekarang menjadi kurikulum merdeka. Ini tentu saja bukan asal, tetapi pasti ada kajian akademik ya oleh para ahli, dan hasilnya adalah antara lain untuk menjawab beberapa tantangan learning loss atau learning gap ya, yang tidak yang termasuk dipengaruhi oleh adanya 2 tahun ini ya, kita mendapatkan ujian adanya wabah COVID, namun semoga sekarang sudah mulai normal dan akan berlanjut normal kembali. Berdasarkan kajian atau telaah dari para ahli, maka diperlukan sebuah kurikulum yang sederhana, mudah dipahami dan mudah diimplementasikan, kemudian fokus pada kompetensi dan karakter semua peserta didik, selaras, bergotong royong, dan memperhatikan hasil kajian dan umpan balik. Jadi inilah yang mendasari atau menjadi latar belakang mengapa adanya kurikulum merdeka. Nah, ada regulasi ataupun peraturan-peraturan yang mendasari diimplementasikannya kurikulum merdeka, ya, yaitu Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan, ya, dan selanjutnya Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Didukung pula oleh Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, ini regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek ya. Nah, kita di bawah Kementerian Agama juga ada regulasi yang mengatur implementasi kurikulum merdeka ini. Antara lain adalah peraturan Kementerian Agama, yaitu Keputusan Menteri Agama nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Kemudian juga ada Keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 3211 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada kurikulum merdeka di madrasah. Dua peraturan Kementerian Agama yang ini menjadi satu regulasi tersendiri bagi kita yang ASN atau para guru, pengawas, maupun kepala madrasah yang tentu saja di bawah Kementerian Agama. Pastikan harus paham tentang KMA ini dan bisa menjabarkannya ataupun nanti bisa proses kegiatan pendidikan di madrasah.
Nah, ini barangkali salah satu nilai poin yang membedakan dengan webinar-webinar yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini panduan-panduan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan kurikulum merdeka. Tentu saja Bapak Ibu bisa mengunduhnya ya di website yang terkait ya, artinya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah di-linkkan ya materi-materi ini ya. Kemudian ini yang spesial dari Kementerian Agama yaitu KMA nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka di madrasah. Nah, ini yang menjadi acuan kita sampai saat ini ya, sampai saat ini. Dan juga keputusan Dirjen Pendidik nomor 3211 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran. Jadi tentu ada istilah baru ya yang teman-teman atau yang para pendidik harus ketahui apa itu capaian pembelajaran. Yang sebelumnya ada SK, ada KI, KD. Nah, sekarang sudah tidak muncul lagi istilah itu, tapi sekarang muncul istilah capaian pembelajaran. Baik. Nah, pada prinsipnya untuk struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kurikulum merdeka ini pada prinsipnya ada hal penting, yaitu ada pembelajaran intrakurikuler, yakni sebuah pembelajaran yang dilakukan untuk setiap mata pelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran. Ya, dan yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya, di sini ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Yakni sebuah kegiatan khusus yang ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan. Jadi intinya di proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sebuah upaya untuk membentuk karakter pelajar Indonesia, yaitu karakter pelajar Indonesia yang mengedepankan atau yang mengamalkan Pancasila. Ya, ini yang satu titik beda dengan kurikulum sebelumnya. Baik, hal yang merupakan kebaruan dari kurikulum merdeka ini adanya fase di dalam proses penyelesaian pembelajaran atau proses pencapaian tujuan pendidikan. Yang pertama dari struktur kurikulum sekolah dasar atau MI, ini ada fase A yang setara dengan anak siswa kelas 1 dan kelas 2. Kemudian fase B ini setara dengan kelas 3 dan kelas 4. Fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Kemudian struktur kurikulum untuk SMP ini disebut sebagai fase D yang meliputi jenjang usia kelas 7, 8, dan kelas 9. Serta untuk struktur kurikulum SMA, ini ada fase E, yaitu kelas 9, 10, 11, maaf, 11, 10, 11, 12 ya maksudnya 10, 11, 12. Dan fase F untuk SMK ini ada 4 tahun ya, ada yang 4 tahun. Nah, ini masuk kategori fase F. Jadi di dalam pelaksanaan fase-fase ini, di dalam proses capaian pembelajaran,
dari fase A di sana terdiri atas kelas 1 dan kelas 2, ini proses pelaksanaannya bisa dilakukan secara kolaboratif. Jadi pada prinsipnya ada sebagian siswa yang bisa jadi belum tuntas pada kelas 1 di fase A, maka dia akan dituntaskan pada kelas 2 masih di fase A juga. Tentu dengan guru yang berbeda, maka bisa dengan guru yang berbeda, tentu mereka bisa berkolaborasi. Ya, sekilas. Baik, ini yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah nanti mereka memiliki karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, serta kreatif. Ini yang menjadi tuntutan kurikulum merdeka di profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang membedakan. Yang membedakan di penguatan profil pelajar Pancasila pada madrasah, selain profil pelajar Pancasila yang sama seperti pada tayangan tadi, ya juga ada tambahan yaitu penguatan profil pelajar Pancasila, profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, ini ilustrasi proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin pada MI, MT maupun MA. Nah, ini nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan pada profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang pertama adalah tafakuh fiddin, paham benar terhadap ajaran agamanya, kemudian moderat, bermanfaat di tengah keberagaman, menjaga keutuhan dan kemuliaan negara Indonesia, kemudian memberikan kebahagiaan dan keselamatan. Inilah sosok profil pelajar rahmatan lil alamin yang menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai insan di madrasah. Nah, saya lanjut di filosofi merdeka belajar. Nah, kita akan bahas sedikit sesungguhnya apa sih merdeka belajar. Ternyata dia diawali dari filosofi yang disarikan dari asas penciptaan manusia yang merdeka dalam memilih jalan hidupnya dengan bekal akal, hati, jasad sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kemerdekaan belajar memberikan kesempatan bagi peserta untuk senyaman mungkin dalam suasana pembelajaran. Oke. Sebagai sebuah renungan nanti bisa direnungkan bagaimana ketika kita akan melaksanakan pembelajaran nih seorang pendidik di depan siswa, di depan kelas atau sebelum masuk ke kelas sudah dirancang bagaimana saya dapat mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan murid secara individu. Nah, ini kemerdekaan yang selama ini terpangkas ya, selalu diseragamkan. Kemudian apa yang saya ketahui tentang murid saya, minat murid saya itu apa saja di sekolah maupun di luar, apa motivasi dan tujuan mereka. Kemudian apa yang saya ketahui tentang profil belajar murid saya, apa gaya belajar yang disukai oleh mereka, dan bagaimana saya bisa menggunakan informasi terkait dengan minat, kesiapan maupun profil belajar untuk membantu saya merancang pembelajaran agar tujuan dan harapan dari pendidikan atau di pembelajaran itu, capaian pembelajaran itu tercapai secara efektif. Ya, baik. Ibu dan Bapak peserta webinar yang saya hormati, sedikit ada ilustrasi ketika katakanlah sebuah pelajar dengan ini ilustrasi keberagaman talenta yang dimiliki oleh peserta didik kita. Ya, nah, ketika seorang guru menanyakan atau menugaskan, silakan naik ke pohon itu. Nah, maka tentu saja sang monyetlah yang paling cepat naik. Sementara di sini ada ikan, ya, ikan tidak bisa naik ke pohon itu. Nah, ilustrasi ini semoga bisa memberikan gambaran bahwa sesungguhnya peserta didik kita unik. Peserta didik memiliki satu potensi-potensi yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Memiliki gaya belajar yang berbeda antara satu dengan yang lain. Karena itu, di dalam kurikulum merdeka dikembangkanlah
pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang mengakomodir perbedaan-perbedaan pada peserta didik. Ya, tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memenuhi kebutuhan pelajaran individu setiap murid. Nah, inilah yang mendasari bagaimana dalam proses mendesain RPP yang berdiferensiasi. Ya, sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi sudah dicanangkan oleh Tomlinson tahun 2001, yaitu berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru respon kebutuhan belajar tersebut. Itu intinya. Ini yang mendasari nanti kita dalam proses merancang perencanaan pembelajaran. Di dalam sebelum proses merancang rencana pembelajaran, dilakukanlah sebuah pemetaan kebutuhan belajar murid. Yaitu ada 3 komponen di sana. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau sering disebut sebagai readiness. Kemudian bagaimana minat belajar murid dan profil belajar murid. Untuk kesiapan belajar murid, kapasitas atau kesiapan belajar murid untuk mempelajari materi yang baru. Nah, kesiapan ini terkait dengan berbagai hal, antara lain pengetahuan yang sudah dimiliki, ya, kemudian konsep dan keterampilan awal pada saat akan memulai proses pembelajaran, kemudian miskonsepsi, tingkat perkembangan kognitif, afektif dan fisik, keterampilan berpikir dan sebagainya. Ini yang merupakan kesiapan belajar murid yang perlu diketahui oleh seorang guru. Kemudian minat belajar murid, suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Artinya setiap siswa memiliki suatu perlakuan atau suatu kondisi yang bisa membuat dirinya nyaman, ya. Ini terkait dengan gaya belajar siswa. Artinya ketika siswa memiliki gaya belajar visual, maka dia akan senang ketika guru menampilkan gambar-gambar ilustrasi yang bisa dinikmati secara visual. Kemudian untuk yang bergaya belajar audio, dia akan lebih senang ketika guru menyampaikan secara audio. Dan ini yang perlu diakomodir atau diketahui oleh seorang guru sebelum melakukan proses pembelajaran. Kemudian profil belajar murid, pendekatan yang disukai oleh murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya belajar, kecerdasan, budaya, latar belakang maupun jenis kelamin. Nah, dari ketiga poin ini tentu saja menjadi dasar pemikiran bagi seorang guru ketika akan melakukan proses pembelajaran yang diawali dari proses perencanaan pembelajaran. Nah, sedikit mari kita samakan persepsi di dalam konsep diferensiasi. Ada diferensiasi konten atau diferensiasi materi, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten, di sini maksudnya materi pembelajaran disesuaikan dengan kesiapan peserta didik. Sebagai contoh ini, saya ambil dari capaian pembelajaran mata pelajaran Al-Quran fase B di kelas 3 dan kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Bunyi capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu melafalkan, memahami arti surah-surah pilihan atau surah pendek, dan membiasakan diri tilawah, tadabbur, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai langkah awal menghayati dan mengamalkan Al-Quran dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Ini satu contoh capaian pembelajaran yang saya kutip dari KMA nomor 347 tahun 2022. Nah, bagaimana di dalam proses berdiferensiasi konten ini? Nah, tentu saja Ibtidaiyah suatu tempat tentu saja tidak selalu sama dengan kondisi yang lain. Maka di sini dalam mata Al-Quran yang surat pendek ataupun ayat-ayat pendek yang akan dipilih disesuaikan dengan kondisi di madrasah tersebut. Ya. Kemudian sampai pada
sarana atau fasilitas yang diperlukan untuk memudahkan peserta didik belajar materi itu. Contoh misalnya disediakanlah Al-Quran terjemah. Ya. Kemudian di diferensiasi proses di dalam proses kita juga perlu memperhatikan perbedaan atau tadi dari profil belajar siswa kita bisa menganalisis dan mempersiapkan serta memperlakukan peserta didik sesuai dengan keberbedaan yang dimiliki. Contoh, pada proses pembelajaran ketika peserta didik sedang membaca Al-Quran, maka kita bisa atau guru pendidik bisa melakukan pendampingan pada saat peserta didik praktek membaca Al-Quran. Kemudian modeling, praktek kerja mandiri, kemudian bisa juga memberi pertanyaan pemantik untuk belajar mandiri. Misalnya, sesuai dengan CP yang tadi, bagaimana perilaku yang mencerminkan pengamalan dari Quran surah Al-Kafirun. Misalnya dipilihlah surat Al-Kafirun untuk sebuah madrasah misalnya. Kemudian diferensiasi produk. Jadi letak kemerdekaan belajar dalam hal ini juga kemerdekaan dalam membelajarkan itu juga diperlakukan juga untuk produk ataupun tagihan ataupun tugas yang diberikan kepada peserta didik kita. Di dalam diferensiasi produk, pasti menyesuaikan hasil kegiatan berdasarkan peminatan dari peserta didik. Contoh, ini menceritakan ulang nilai-nilai luhur dan terdapat dalam teks narasi. Ini contoh dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kalau di dalam mata pelajaran Al-Quran tadi, bisa jadi menceritakan isi kandungan dari surah Al-Kafirun. Seperti itu. Bisa dilakukan dengan lukisan, bisa berupa bahan tayang, bisa berupa podcast untuk anak-anak yang mempunyai talenta melukis, bisa digambarkan, diceritakan, membuat cerita bergambar seperti itu. Apa sih isi dari surah Al-Kafirun? Nah, ini contoh implementasi diferensiasi pembelajaran dari konten, proses maupun produk. Kemudian di dalam proses rancangan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, ini ada 4 alur. Yang pertama adalah pastikan nanti Bapak dan Ibu, teman-teman pendidik semuanya, sebelum melakukan proses pembelajaran, pastikan pahami capaian pembelajaran yang ada di dalam kurikulum. Kemudian setelah memahami capaian pembelajaran di dalam kurikulum itu, kemudian rumuskan tujuan pembelajaran serta menyusun alur tujuan pembelajaran dari alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah merancang pembelajaran. Ini proses alur yang harus dilakukan oleh seorang guru sebelum melakukan proses pembelajaran. Yes. Kita pahami bersama, kita samakan persepsi apa itu capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran merupakan pengganti dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi di kurikulum 2013 ada KIKD. Ya. Oke. Tak lagi ada pemisahan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap ya, tetapi penghubungan dan pengintegrasian dalam paragraf utuh. Contohnya seperti ini tadi. Ya. Baik, di dalam proses merumuskan alur tujuan pembelajaran, Bapak dan Ibu guru bisa merancang sendiri berdasarkan capaian pembelajaran, bisa mengembangkannya dan memodifikasi contoh yang sudah disediakan, atau bisa menggunakan contoh yang disediakan oleh pemerintah. Nah, kemerdekaan belajar atau kemerdekaan mengajar di sini sebenarnya Bapak Ibu bisa merancang sendiri, yang penting tidak keluar dari CP, dari capaian pembelajaran. Nah, ini contoh menjabarkan dari CP, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nih, di sini di CP tergabung antara 3 ranah dari afektif, kognitif maupun psikomotorik. Di tujuan pembelajaran dijabarkan apa sih pesan-pesan penting inti dari CP itu, dijabarkan dalam tujuan pembelajaran. Kemudian alur tujuan pembelajaran merupakan alur ataupun indikator-indikator yang bisa menjadi dasar pengukuran ataupun menjadi dasar pembuatan asesmen pada pembelajaran itu. Baik,
Pada prinsipnya, tujuan-tujuan pembelajaran yang akan dijabarkan berdasarkan capaian kurikulum, ini pastikan akan mencapai tujuan akhir atau akan tercapai pada akhir fase. Pastikan tercapai pada akhir fase. Lalu bagaimana kalau belum tercapai? Nah, ada peluang kesempatan untuk remedial. Kalau yang melampaui ada kesempatan untuk pengayaan. Baik, di dalam proses merencanakan pembelajaran ya sebagai kelanjutan di kurikulum Merdeka ini ada dua hal, yaitu bisa menyusun RPP dan bisa menyusun modul ajar. Apa bedanya RPP dengan modul ajar? Nah, di RPP setidaknya komponen minimum ada tujuan pembelajaran, salah satu tujuan dari alur tujuan pembelajaran. Kemudian langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, biasanya untuk satu atau lebih pertemuan, dan ada asesmen pembelajaran. Rencana asesmen baik di awal pembelajaran ataupun rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian di modul ajar, nah ini bedanya, di modul ajar lebih kompleks, lebih banyak komponennya. Nah, di sana ada media pembelajaran, ada rencana asesmen, kemudian rencana asesmen di awal, ada langkah-langkah kegiatan. Nah, di dalam modul ajar ini lebih kompleks, sehingga kalau guru sudah membuat modul ajar, maka tidak perlu lagi membuat RPP. Tapi kalau belum membuat modul ajar, maka harus membuat RPP. Nah, di dalam RPP Kurikulum Merdeka, ya ini rambu-rambunya saja ya, tidak harus seperti ini. Intinya ada informasi umum, ada komponen inti, dan ada lampiran. Di informasi umum seperti identitas, kemudian profil belajar Pancasila yang akan ditekankan, karakter pelajar Pancasila yang akan ditekankan pada pembelajaran itu apa, nah dituliskan di sana. Kemudian komponen inti, tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, kemudian ada pertanyaan pemantik. Nah, ini yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya. Di pertanyaan pemantik ini guru memberikan rangsangan kepada siswa dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang memungkinkan siswa untuk memikirkan apa jawaban, apa pengembangan pendalaman dari pertanyaan pemantik. Seperti contoh tadi, bagaimana penerapan Quran surat Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbangsa, dalam bernegara, dalam kebinekaan, ya seperti itu contohnya. Kemudian lampiran-lampiran ada lembar peserta kerja, kemudian pengayaan remedial, bahan bacaan bagi peserta didik, ada glosarium dan ada daftar pustaka. Ya, itu poin-poin penting yang sekilas bisa saya sampaikan. Untuk pendalaman berikutnya nanti kita akan di sesi tanya jawab. Demikian Ibu Sri, saya kembalikan kepada Ibu Sri.